Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ipitania dari kampus IAIN Madura. Saya Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Sajjal dari Sekolah MTSN 1 Pamekasan, kelas 8. Jadi, saya di sini akan melakukan sedikit wawancara untuk memperoleh informasi mengenai cara belajar siswa di rumah. Yang pertama, kapan dan berapa lama adik belajar di rumah? Ketika ada tugas dan ketika akan menghadapi UAS atau UTS sekitar 15 menit. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk belajar secara efektif? Dengan mempelajari kembali materi yang sudah didapat. Seandainya adik mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, usaha apa yang adik lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Meminta bantuan atau berdiskusi dengan saudara mengenai materi yang sulit saya mengerti. Apakah Anda mengalami kesulitan memahami petunjuk atau arahan dari guru? Sering. Di saat mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran, apakah adik berusaha bertanya kepada teman-temannya? Iya. Apakah saran dan bimbingan dari guru selalu dibutuhkan agar dapat memahami materi pembelajaran? Sangat butuh. Selanjutnya, apakah adik memiliki buku referensi yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang dibahas? Ada. Apakah adik selalu mengerjakan tugas-tugas dari guru? Selalu, karena itu kewajiban. Apakah adik merasa bahwa materi pembelajaran yang adik pelajari akan bermanfaat untuk masa depan adik? Bermanfaat, karena pendidikan itu wajib dan akan dibutuhkan di kehidupan kedepannya. Apakah adik di luar jam pelajaran atau di rumah berusaha memahami materi kembali? Kadang-kadang. Apakah adik merasa bahwa lingkungan sekolah atau di dalam dan di luar kelas cocok untuk adik belajar? Iya. Apakah orang tua Anda sering menyuruh Anda belajar di rumah? Sering, tapi kadang saya hanya belajar sebentar. Apakah Anda memiliki keinginan mencari jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi? Banget, dan memang harus dicari. Dari kesimpulan wawancara yang saya lakukan tadi, dapat diperoleh cara belajar yang dimiliki Muhammad Abid Sajjal bisa dibilang tergantung dengan kemauan sendiri. Seperti yang telah dia sampaikan, bahwa dia belajar jika akan menghadapi tes seperti UTS atau UAS selama 15 menit. Ketika dia mengalami kesulitan dalam pembelajaran, dia memiliki inisiatif sendiri untuk mendiskusikan atau mempelajari kembali materi-materi yang tidak dipahaminya dengan teman sekelasnya. Ada beberapa faktor yang menimbulkan dia mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, kurangnya motivasi belajar yang dimiliki. Yang kedua, banyaknya waktu belajar di sekolah sehingga menimbulkan kebosanan. Dan yang ketiga, kurangnya pembiasaan belajar atau mengingat kembali materi pembelajaran. Karena dia tidak intens untuk belajar ataupun mengingat-ingat kembali materi yang telah dia dapat. Dan dia menganggap bahwa tugas-tugas dari guru hanyalah kewajiban bagi dirinya, bukan untuk dijadikan motivasi untuk mengingat kembali materi yang telah didapat. Di dalam kesulitan belajar yang dihadapi, sangat berkeinginan untuk mencari cara untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialaminya. Sekian wawancara dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.